One, two, three, come on. Hai, minasan konnichiwa. Hajimemashite, Yoma desu. Yoroshiku onegaishimasu. 今回は日本語で時間を勉強します。Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara penyebutan waktu dalam bahasa Jepang. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui dan mempelajari angka-angka yang ada di dalam bahasa Jepang atau angka-angka dalam bahasa Jepang mulai dari 0 sampai 10. Oke. Ya. Pertama 0 atau 0, ichi 1, ni 2, sang 3, yong 4, go 5, roku 6, shichi atau nana 7, hachi 8, kyu 9, dan ju 10. Setelah kita mengetahui angka-angka dalam bahasa Jepang tersebut, selanjutnya kita akan mempelajari satuan waktu dimulai dari jam. Jam dalam bahasa Jepang yaitu ji. Nah, untuk menyatakan jam dalam bahasa Jepang, kita hanya akan menambahkan angka dalam bahasa Jepang dan diakhiri dengan kata ji. Seperti 1 ichiji, 2 niji, 3 sanji, 4 yoji, 5 goji, 6 rokuji, 7 shichiji, 8 hachiji, 9 kuji, 10 juji, 12 juichiji, jam 12 juniji. Nah, pada jam ini ada pengecualian kepada beberapa angka seperti jam 4 sama jam 9. Yang biasanya jam 4 disebut yongji, yong. Namun kalau dibaca dalam satuan jam, kita hanya membaca yoji. Nah, selain angka 4, pengecualian juga kepada angka 9. Apabila kita membaca kyuji, kalau dalam satuan jam, kita hanya membaca kuji. Dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui angka-angka dalam satuan jam tersebut, selanjutnya kita akan mempelajari satuan menit. Nah, menit atau dalam bahasa Jepang fung atau pung. Nah, di sini kita akan mempelajari satuan menit dalam bahasa Jepang. Seperti sebelumnya, kita harus menghafal huruf angka-angka dalam bahasa Jepang. Nah, seperti satuan jam sebelumnya, kita hanya menambahkan angka-angka dalam bahasa Jepang dan ditambah di belakangnya fung atau pung. Nah, di dalam menit ini kita ada pengecualian pada beberapa angka yang di belakangnya yang diakhiri dengan fung atau pung. Seperti angka 1. Angka 1 diakhiri dengan pung. Angka 2 diakhiri dengan fung. Nah, saya akan membaca satu persatu angka dengan akhirannya yang terkhusus tersebut. Pertama, 1 ipung, 2 nifung, 3 sangpung, 4 yongpung, 5 gofung, 6 rokpung, 7 nanafung, 8 hapung, 9 kyufung, 10 jukpung, 20 nijukpung, 25 nijugofung, 30 sanjukpung,
45 Yongju Gofung, 60 Roku Jupung. Nah, dari angka-angka yang saya sebutkan tadi atau satuan menit tadi, pasti teman-teman agak apa ya? Pasti teman-teman agak heran dengan beberapa angka yang saya baca lain dari angka dalam bahasa Jepang. Nah, di menit ini ada beberapa angka dalam bahasa Jepang yang dibaca khusus untuk menit. Apa aja angka tersebut? Yang pertama yaitu angka 1 yang seharusnya ichi, kita baca untuk menit yaitu ippung. Yang seharusnya ichipung, tapi dalam menit kita hanya membaca ippung. Dan juga huruf 6 yang pada seharusnya roku, kita baca rokupung, dan yang sebenarnya kita hanya membaca ropung. Dan juga kepada angka 8 yang seharusnya hachi, kita hanya membaca hapung. Nah, mungkin beberapa angka tersebut harus dibaca khusus lain daripada yang lainnya. Nah, setelah kita mempelajari huruf-huruf tersebut, angka-angka tersebut dalam satuan menit, apabila kita sudah memahaminya, selanjutnya kita akan mempelajari detik. Nah, detik dalam bahasa Jepang yang berarti bio. Nah, sama seperti sebelumnya, apabila kita akan mengutarakan satuan detik, itu sama dengan angka ditambah dengan bio. Nah, dalam detik ini tidak ada perubahan dari penyebutan angka-angka dalam bahasa Jepang. Kita cuma hanya membaca angka dalam bahasa Jepang ditambah dengan bio. Apa saja itu? Mulai dari 1 sampai 60 detik ya. Nah, di sini saya akan bacakan 1 sampai 10 dan beberapa angka lagi sampai 60. Nah, yang pertama itu ichibyo atau 1 detik, nibyo 2 detik, sangbyo 3 detik, yongbyo 4 detik, gobyo 5 detik, ropbyo 6 detik, nanabyo 7 detik, 8 hachibyo 8 detik, kyubyo 9 detik, 10 jubyo 10 detik. Nah, di sini ternyata ada perubahan cara baca dari satuan detik pada angka 6. Yang seharusnya roku kita baca rop. Sama seperti satuan menit sebelumnya. Berarti pembacaan angka 6 detik dalam bahasa Jepang bukan rokubyo, tetapi kita baca ropbyo. Nah, dari 10 ke atas tidak ada perubahan selain puluhan atau belasan yang akhirannya 6, kita baca ropbyo bukan rokubyo. Nah, apabila kita sudah mempelajari cara penyebutan satuan jam, satuan menit, satuan detik, nah kita coba mempraktekannya satu soal ya. Nah, di sini saya sudah memilih memilih satuan waktu untuk saya tanyakan kepada pemirsa, pada teman-teman di rumah. Oke. Ima nanji desu ka? Ayo. Ada yang tahu nggak? Yoi. Tadashi desu. Oke, benar. Apa itu? Jawabannya goji, nijupung, jugobyo. Oke, selamat yang benar. Nah, setelah kita
mempelajari satuan waktu dalam bahasa Jepang, alangkah baiknya kita mempraktekannya dalam sehari-hari supaya ilmu yang telah kita pelajari ini akan terus tersimpan dalam pemikiran kita, dan sehingga kita dapat lancar membacakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kepada teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Arigatou gozaimashita. Ja, mata.